Bapak, terima kasih buat pagi ini kami masih mau mendengar sebagian firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tahu tanpa firman-Mu kami ini tidak bisa berbuat apa-apa dan kami bukan siapa-siapa dan kami tidak akan mampu untuk bertahan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini juga kembali padamu dan Kau juga memberkati setiap telinga yang mendengar. Apa yang Kau sampaikan itu menjadi rema dan rema itu akan menjadi berkat buat kehidupan kami ketika kami menghidupi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya. Pagi-pagi tetap semangat ya. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Itu yang membawa kita hari ini tetap hidup bahagia. Kalau kita ingat pengorbanan Yesus, maka sebenarnya senyatanya tidak ada satu pun yang membuat kita ini hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Termasuk ketika kita jatuh di dalam berbagai pencobaan ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi kita jangan menganggap ujian itu sebagai sesuatu beban berat. Kita bukan korban masalah ya, tapi kita hari ini menganggap bahwa setiap ujian itu sebagai suatu kebahagiaan karena apa yang sudah Yesus lakukan. Kita percaya bahwa hari ini kita semua dalam perjalanan kehidupan itu menuju akhir. Kalau sudah namanya akhir zaman, maka ini kehidupan menuju akhir. Tapi buat setiap anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita hidup di dalam anugerahnya setiap hari. Dengan kematiannya ya, dan nanti hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Dari kematian kebangkitan itu membuat kita sadar bahwa Yesus sudah melakukan karya yang terbesar. Yuk buka dulu ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang anggaplah sebagai suatu ujian itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Nanti kita lihat ayatnya ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita buka terlebih dahulu. Ibrani 4 ya, ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yesus sudah mati, Yesus sudah membuktikan karya terbesar bangkit, dan kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita percaya bahwa imam besar agung hari ini Yesus itu telah dicobai sama dengan kita. Dia merasakan apa yang hari ini engkau rasakan. Hari ini engkau merasakan disakiti orang, Yesus sudah ngalami ya. Bahkan dia tidak berdosa sekalipun, dilucuti, diludahi ya, difitnah semua. Apa yang buruk dia sudah ngalami. Mungkin dalam hidupnya ngalami penderitaan hari ini yang kita alami, Yesus sudah ngalami semuanya. Tapi bedanya
Yesus itu waktu dicobai di padang gurun juga oleh iblis, dia tidak berbuat dosa. Sementara kita banyak dosa, saudara, ya. Itu sebabnya kita belajar sama-sama di mana ayat 16, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, ya. Hari ini jangan lagi berkecil hati, tapi penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita percaya hari-hari ini apa yang saudara alami di dunia yang hidup penuh air mata, ada banyak ujian. Ya memang, saya cuma berpikir gini, dunia tempat kita hidup ini transit, numpang, ya. Kita hari-hari ini hidup ini cuma sesaat. Saudara, ketika saudara numpang di dunia ini, senyatanya dunia tempat kita hidup ini sekolah kehidupan. Ujian demi ujian sedang berlangsung. Makanya kadang kita berpikir seperti ini, kok aneh ya, ikut Tuhan kok tambah rasanya kok keadaan tambah sulit. Dulu saya suam-suam kuku kok rasanya enak ya Bu Eli. Jangan salah. Kalau kita hari ini ngerti kenapa kehidupan kita semakin bertambah sulit, itu karena kita dibawa dalam satu ujian next level. Nggak mungkin ujian itu menurunkan level. Tangkap ya? Jadi kalau tingkat kesulitan hidupmu semakin sulit, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena kita lagi ngalami ujian next level. Tentunya nanti yang namanya berkat juga next level, promosi juga next level. Nah, orang bilang gini, lebih baik enak suam-suam kuku biasa-biasa, jadi orang Kristen tidak ngalami goncangan yang berat. Tapi resikonya luar biasa. Karena kalau kita baca kitab Wahyu, kita ini takut. Orang yang suam-suam kuku, separuh di dunia, separuh rohana, saudara akan dimuntahkan nanti. Makanya kemarin khotbah saya, ya, yang kemarin khotbah saya itu saudara yang belum dengar bisa dengar. Percayalah bahwa dalam kehidupan ini bersama Tuhan, saudara itu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang hancur. Kalau remote kehidupanmu itu Tuhan yang pegang, sudah aman, masalah aman, polis hidup aman. Dan ada pertanyaan yang saya lupa kemarin, karena waktunya sudah habis. Dia tanya gini, Bu, mana yang membedakan? Kita yang pegang remote itu gimana? Tuhan yang pegang remote itu gimana? Nah, saudara jangan bingung. Remote masalah, remote kehidupan, kita sudah dijamin. Polis kehidupan kita yang namanya menang, ya, yang namanya kekuatan, yang namanya hari ini kemenangan, kekuatan, dan kemuliaan itu sudah dijamin. Ya, perlindungan itu semua sudah dijamin, termasuk polis bagaimana masalah kita nanti Tuhan akan selesaikan, yaitu Tuhan yang maha besar, maha baik dan maha kuasa itu berpihak kepada kita. Jadi hari ini tapi kita perlu melakukan bagian kita. Ketika Tuhan berkata gini, ingat ya, penghakiman itu nanti semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Berarti remote kehidupan kita, termasuk penghakiman akhir, itu Tuhan yang pegang remote-nya. Jadi kita nanti tidak usah takut hidup kita ketemu siapa. Yang pasti penghakiman nanti Tuhan Yesus yang pegang remote-nya menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kita ini bagiannya harus berjaga-jaga. Baik perbuatan, takut akan Tuhan, menjauhi hidup yang sia-sia. Ini bagian kita. Kenapa Bu Eli kok bukan bagian Tuhan? Nggak bisa. Contohnya, ya, hari ini kalau kita mengalami sesuatu, kita tahu ketika kita disakiti, rumah tangga kita hancur, Tuhan pasti bilang gini, percayalah pemulihan itu pasti, anggur manis itu pasti, karena aku yang pegang remote.
Kalau aku mau selesaikan hari ini hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong, walaupun kenyataannya keadaan rumah tanggamu seperti air dalam pembasuhan kaki, itu sudah tidak mungkin. Orang dalam air yang benar-benar dalam pembasuhan kaki itu bisa jadi menikmati anggur yang manis dalam rumah tangga kita yang terbaik, itu nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah pegang remote-nya, semuanya mungkin. Tapi kalau Tuhan itu hari ini berkata, Eli, tapi ada bagianmu, ampuni ya, ampuni, jangan simpen pahit. Kalau kita menolak, tidak bisa Tuhan, saya lebih baik cerai. Apa kita bisa diremot sama Tuhan? Bim salah bim, hati yang sakit hati aku remot, tit. Hatinya langsung cinta gini. Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika Tuhan hari ini cuman memberikan arahan lewat firman, tapi selebihnya kita punya kehendak bebas. Kita bukan robot yang diremot Tuhan ketika kita marah. Misalnya saya marah, kamu ya kurang ajar, tiba-tiba Tuhan remot mulut kita, hehehe, kamu baik, karena Tuhan yang remot. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita hari ini marah dan Tuhan sudah ingatkan dengan suara bisikannya, sabar Eli, sabar. Antara dua pilihan, kita turut suara Tuhan atau turut suara emosi kedagingan kita. Nah, itu yang perlu dalam pengendalian. Tapi untuk remote kehidupan, masalah, polis, akhir kehidupanmu sampai nanti penghakiman, Tuhan yang pegang semuanya. Tenang aja. Jadi kita yang sudah hidup benar nanti akan ketemu penghakiman itu dibangkitkan untuk hidup kekal, ya. Jadi bukan hidup selamanya untuk dibinasakan, tapi hidup hari ini dibangkitkan untuk hidup kekal, ya. Saya sudah jelaskan tadi pertanyaannya supaya kita ngerti gimana kehidupan kita hari ini. Yang belum lihat khotbahnya bisa lihat, ya. Dan hari ini kita percaya apa yang saudara rasakan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam kematiannya, yaitu kita ini hidup di dalam anugerah. Firman Tuhan berkata, kita ini hidup di dalam rahmat anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Selama kita belum melihat pertolongan Tuhan, masalah kita dipulihkan, tenang aja. Kita tetap menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Itu sebabnya nggak ada orang yang bilang nggak kuat. Kita pasti kuat karena kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari besarnya masalahmu. Sekali lagi, mana yang lebih besar? Kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru, tidak habis-habis cerahnya rahmatnya, atau masalah yang selalu mengikuti kita dari hari ke hari. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau kita berkata, iya Bu Eli, aku sadar bahwa dalam hidup ini setiap hari ada selalu yang fresh from the oven, fresh from the heaven, yaitu apa? Kasih setia Tuhan dan rahmatnya yang tidak pernah habis-habisnya. Itu berarti kasih setia Tuhan dan masalah jelas. Hidup dalam kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar. Dan itu yang tidak perlu membuat kita berkecil hati. Nah, pesan Tuhan hari ini, ya, kita peringati bagaimana Yesus mati. Yuk kita lihat, kenapa sih Bu Eli orang Kristen harus anak Tuhan ngalami ujian yang berat, yang hari ini rasanya kenapa? Percayalah, kalau Tuhan izinkan hidupmu hari ini masih diterpa badai, itu karena kasih cintanya kepada saudara dan saya begitu besar. Kalau dia mati karena dia tidak mau kehilangan manusia satupun. Satu domba hilang, dia cari 99 itu ditinggal. Itu berarti betapa berharganya nilai keselamatan kita. Kita hari ini kalau diberi segala sesuatu di dunia, nyaman di dunia, saudara tidak akan mau meninggalkan keduniawian saudara. Saudara cuma fokus dunia, kaya, enak, nyaman.
tapi justru dengan lewat ujian kehidupan, proses sekolah kehidupan ini membuat kita sadar dunia ini hanya numpang minum, kata orang Jawa. Numpang jadi penumpang sesaat transit. Jadi kita mulai beralih fokus kepada kekekalan. Yuk kita lihat 3 hal aja yang saya bahas. Bagaimana kita menganggap ujian itu sebagai suatu kebahagiaan. Hari ini tidak perlu takut dengan semua yang Tuhan sudah lakukan. Tetap semangat di tengah ujian hidup. Kalau tambah berat, tidak usah merasa dirimu yang paling malang. Justru kita berbangga hati. Kenapa? Karena Tuhan sedang membawa level, next level, next level. Saya pernah kasih tahu, orang yang next levelnya imannya murni itu Abraham, Ayub, ya, itu luar biasa saudara yang saya lihat. Kenapa? Saat tidak ada bukti baik sama sekali, disitulah iman kemurnian Abraham itu terbukti. Waktu dia tidak ada bukti baik, ya, tidak mungkin kakek nenek, semua orang pasti bilang tidak mungkin. Tapi kata kunci kenapa Abraham menikmati janji Tuhan, karena ketika dia tetap percaya, bahkan sampai anaknya waktu mau dikorbankan, pisau sudah di atas Ishak, itu pun dia tidak goyah imannya. Itu tidak mudah saudara. Sementara kita hari ini hidup dalam ujian kehidupan, kita sering kali berteriak, marah, meragukan Tuhan. Kita tidak menganggap bahwa ujian kehidupan itu sebagai kebahagiaan. Yang kita tahu, kalau kita dengar kabar buruk, kita merasa apes, kita merasa sial, kita merasa kenapa lagi Tuhan, kenapa lagi. Senyatanya kehidupan yang Tuhan izinkan nanti dengan masalah yang semakin tingkat kerumitannya, tingkat kesulitannya makin berat, itu karena dia sedang mempersiapkan rencana yang jauh lebih besar, janji yang jauh lebih besar buat kita semua. Yakobus 1 ayat 2-3, ini ayat yang tidak asing, ya. Kita percaya hari ini, yuk bahagia aja. Diterpa badai besar, bahagia, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang dibawa Tuhan next level, ya. Nanti berkatnya next level juga. Tidak usah takut karena Tuhan tidak mau berhutang. Jangan kecilkan nyalimu ketika melihat Goliat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita percaya kalau firman Tuhan berkata gini, kamu tahu ya, ujian ini, semua proses yang engkau alami, mulai dari kehidupan hutang, rumah tangga, sakit penyakit, masalah dengan anak, masalah dengan siapapun yang ada di dunia ini, bencana, apapun. Tuhan cuma bilang gini, jangan menganggap semua ini adalah kehancuranmu. Kalau kita memandang masalah yang berat, hari ini hancur, hidupmu akan hancur beneran. Karena iblis akan mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kalau kita berjalan dengan iblis. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Yuk, aku ini imam besar agungmu yang sudah tahu semua bentuk kelemahanmu karena aku sudah ngalami. Aku ini pakarnya, Tuhan tuh berkata. Jadi kita hari ini tenang aja di dalam anugerahnya sambil menunggu pertolongan yang tepat pada waktunya. Aku akan bawa engkau keluar. Dan engkau tidak perlu takut hari ini, anggap sebagai suatu kebahagiaan karena ujian itu identik dengan ketekunan. Tangkap ya saudara. Jadi ujian jatuh dalam berbagai banyak masalah kehidupan hari ini cuman identik dengan tekun. Yakobus 1 ayat 2-3. Jadi nggak ada orang yang hari ini menganggap masalah bertubi-tubi itu adalah beban dan saudara korban dari masalah. Bukan. Kalau itu jadi pemikiranmu, maka iblis yang akan ambil alih. Tapi kalau kita berkata hari ini, Tuhan, aku tahu
Ternyata dengan sekolah kehidupan yang bertubi-tubi menimpa saudara, sampai kadang-kadang kita dibawa titik nadir seperti Abraham. Titik nadir ngalami penderitaan, paketnya lengkap seperti Ayub. Yusuf difitnah habis-habisan oleh orang saudaranya sendiri. Itu sebabnya hari ini jangan pernah menganggap ini semua saudara sial, saudara korban masalah. Tapi kita hari ini, percayalah, Tuhan memberikan satu gambaran bahwa ujian berbagai-bagai masalah itu identik dengan ketekunan. Nah, ketekunannya apa? 3 hal aja yang Tuhan mau. Makanya kita hari ini bahagia. Waktu saya merenungkan firman, saya bilang gini, ya kamsyal loh Tuhan. Thank you Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya 5 tahun yang lalu, kalau saya waktu itu ngancam Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau ini terjadi saya nggak bakal kuat, saya nggak mau, saya mau ajukan pisah dan sebagainya. Itu dalam pemikiran saya terlebih dulu. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak jawab saya di tahun ke-5. Tapi Tuhan dengan memperpanjang proses kehidupan masalah yang begitu rumit. Ternyata ini sekolah kehidupan saya. Saya bertumbuh jadi orang yang tekun. Nah, tekunnya 3 hal. Yuk. Yang pertama, tekunnya hari ini kita ini makin mencari dan mempercayai Tuhan. Saya hari ini makin tekun mencari, mempercayai Tuhan. Kalau dulu karena Pak Nyoto itu baik, menurut saya dia hero saya, pahlawan hidup saya tidak cari Tuhan, saya tidak percaya kepada Tuhan itu bulat. Ya, saya lebih menggantungkan hidup saya sama Pak Nyoto. Kalau Pak Nyoto suruh saya tidak usah ke gereja minggu, saya yang ikut. Saya bilang ya sudah, temani Pak Nyoto, Tuhan Maha tahu gitu ya. Saya setiap hari hanya pikiran saya bagaimana hidup bisa nempel sama Pak Nyoto tiap kali. Nah, tapi dengan proses kehidupan itu membuat hati saya mulai bergeser. Percaya saya, iman saya, itu yang pertama. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, apa sih tekun yang Tuhan mau hari ini? Tekunlah berbuah roh. Kenapa? Karena ketika kita berbuah roh, itu persiapan kita sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran kelak. Saudara perlu tahu besok kita ini semua jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita hari ini dengan kenikmatan keuangan yang lancar jaya, maka kita sulit untuk menghidupi roh yang menyala-nyala. Kalau saya hidup dicintai terus Pak Nyoto nempel sama saya cuman hidup dalam keduniawian saya. Saya cuman kejar hidup di dunia ini, yang penting saya nikmat, orang lain bukan urusan saya. Itu saya dulu. Tapi hari ini ketika Tuhan proses hidup saya merasakan loh, saya ini makin tekun untuk berbuah roh, karena saya tahu tujuan saya dan tujuan Tuhan, saya tahu harus sejalan. Tuhan pasang target hidupmu bukan nyaman di dunia, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita hari-hari ini sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran kelak. Lah, kalau dalam roh berarti dagingmu harus mati. Tidak ada penyembah dalam daging dan kesalahan, tidak ada saudara. Penyembah itu selalu dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Prakteknya ya hari-hari ini lewat ujian masalah kita bahagia, karena ini cuman membuat kita tekun untuk persiapan hidup sebagai penyembah yang sejati di kekekalan nanti. Itu yang kedua ya, nanti kita bahas. Yang ketiga apa Bu Eli? Yaitu kita makin tekun serupa Kristus. Kenapa? Karena kita ini lagi persiapan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai. Lah, kita ini mempelai Kristus, bukan mempelainya dunia. Saudara dan saya, kira-kira kalau misalnya besok Tuhan datang sebagai mempelai yang menjemput mempelai Kristus kita semua, pertanyaannya, kita bisa lulus enggak? Lulus seleksi enggak untuk siap menjadi mempelainya? Lah, makanya kita pasti bilang, aduh ndak siap, aku pasti ndak dipilih. Pasti nanti aku kayak 5 mempelai yang bodoh itu.
jujur. Itu resiko buat kita semua. Makanya jangan anggap masalah itu kita jadi korban sekali lagi, tapi anggaplah sebagai kebahagiaan. Jadi ujian itu tujuannya selalu ditutup dengan ketekunan, yaitu tekun makin mencari dan percaya kepada Tuhan, yaitu karena kita ini tahu hari-hari ini sudahlah, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti ya, saya bisa bayangkan masa yang tersulit akan terjadi. Tanpa kita nempel sama Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Uangmu tidak bisa beli semua kebahagiaan. Uangmu tidak bisa beli apapun. Nanti pada akhirnya ini akan terjadi loh saudara. Orang punya uang, uang tidak akan ada nilainya. Otakmu yang cemerlang, pinter, sukses nanti bakal tidak akan pernah berarti apapun selain hanya satu kata kunci, dan kita sudah diberikan hari ini. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya nanti pada satu fase kita akan mengalami kehidupan, kita harus dipaksa nempel. Caranya gimana Bu Eli kalau nanti ngadepi masa yang sukar? Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya percayai, ketika firman berkata, kamu akan menerima anugerah dan engkau akan terima rahmatku untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita ngerti tidak ngerti, kayak saya ngadepi hidup tidak tahu solusinya. Kalau orang tanya bonyok, berat-berat. Tapi waktu saya mengerti firman, saya bilang gini, saya tidak ngerti Tuhan. Bagaimana mengatasi problem rumah tangga saya yang tingkat kesulitannya jujur makin sulit, makin berat harus saya lewati. Tapi kata kunci ini selalu mengiang-iang di telinga saya, Eli, nempel. Karena ketika kamu makin jauh dari aku, kamu putar otak. Semua kekuatanmu itu tidak akan bisa membuka jalan kehidupan. Karena semua berbicara waktuku. Kalau pertolongan pada waktunya, kalau pintu itu belum aku buka, tidak ada yang bisa membukanya. Waktu kamu nempel, percayalah, firman Tuhan berkata, kamu pasti sanggup menanggung segala perkara karena engkau hidup di dalam anugerahku sampai pada waktuku. Wow. Itu sebabnya hari-hari ini yuk jangan marah dengan waktunya Tuhan yang belum kita alami. Hari ini kematian dan kebangkitannya itu sudah karya terbesar dalam hidup saudara. Yang membuat kita sudah punya imam besar agung, kecuali Yesus tidak bangkit. Tapi waktu Yesus bangkit, firman Tuhan berkata, kita punya imam besar yang agung yang sudah melintasi semua langit, bahkan semua masalah dia tahu solusinya karena dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Hari ini kau sakit, disakiti hati, dia rasakan. Hari ini kau ngalami titik nadir, dia bisa merasakan waktu dia mati di kayu salib. Itu titik nadir Yesus, tapi dia mau rela untuk menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas ya. Jadi kita makin tekun mencari dan percaya kepada Tuhan, kita makin tekun berbuah roh karena persiapan kita sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya bahagia. Hidup ini cuma sekolah kehidupan yang dilatih persiapannya hidup dalam penyembah. Jadi sekolah kehidupan ini karena kita sedang dilatih. Roh, kebenaran itu dimaksimalkan untuk persiapan. Yang ketiga yaitu hidup serupa, tekun serupa Kristus. Yang pertama yuk kita lihat bagaimana tekun mencari dan mempercayai Tuhan. Kita nanti lewat proses, kalau kita ngerti firman kita akan berkata gini, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Selama ini aku tidak ngerti kenapa aku ada masalah tambah berat. Ternyata Tuhan lagi upgrade loh hidup saya. Yohanes 15 ayat 4-6 ya. 2 pembahasan lagi kita selesai.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Selama kita hidup nyaman, kita ini sulit tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita kaya, kita sukses, kita pintar ya, tidak ada masalah, semua baik-baik, kita jarang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan izinkan tinggal di dalam kita. Kita maunya kalau mau marah ya marah, kita mau maki orang ya maki orang, kita mau sakit hati ya sakit hati, kita hari ini mau bermusuhan dengan orang, kita ya bermusuhan. Itu sebabnya ketika kita sadar, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita percaya yang namanya jaga perkataan, pikiran, perasaan itu semua ada di dalam pengendalian Tuhan. Tapi keputusannya balik lagi, kita mau ndak dikendalikan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan apa-apa, nak, sabar ya nak, ampuni. Itu berarti kita juga harus turut arahannya. Jangan kita hari ini ambil remote, kita atur hidup sendiri. Kita maunya marah, ya sudah marah, sakit hati, kita tidak jaga perbuatan. Tapi kita harus jaga perbuatan, jaga takut Tuhan, jaga supaya hidup jangan kejar perkara yang sia-sia. Itu semua kehendak bebas, tapi kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, lihat ya, berikutnya, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi waktu kita mengalami masalah, kita akan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita supaya harapannya kita berbuah. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia itu berbuahnya banyak. Tangkep ya, bukan sekedar berbuah, tapi buahnya banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Hari ini jangan jadi ranting yang mau dibakar. Tapi kalau kita hari ini menghadapi masalah yang rumit, pastikan itu cuman proses pembersihan. Supaya kita makin tekun, yang pertama berbuah banyak, berbuat banyak, tidak dibuang keluar atau dicampakkan ke dalam api. Sekali lagi, kenapa Tuhan menganggap kita ujian itu sebagai satu kebahagiaan? Karena kita ranting, orang dibersihkan pasti sakit, ya. Dibersihkan dalam hal keuangan, dulu kaya dibersihkan sampai sisanya tinggal dikit. Dulu dicintai suami, cinta suami dibersihkan sampai muak. Nek, lihat kita, tidak jadi masalah. Ini bukan kehancuran, tapi ini proses ketekunan kita supaya tekun berbuah banyak, berbuat banyak untuk melakukan perkara-perkaranya Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang benar akan mampu berbuat banyak dalam hal kebaikan, dalam hal kesabaran. Kita nanti akan berbuah banyak, berbuat banyak, sanggup menanggung segala perkara, di mana iman kita juga dimurnikan. Yang ketiga, supaya kita tidak dicampakkan dalam api. Kita percaya hari ini ya, ada banyak orang yang saya lihat, khususnya ibu-ibu. Saya itu kadang kalau lihat respon mereka, saya jujur, saya menitikkan air mata. Saya melihat jemaat di PD Victory. Walaupun dia ditempa badai yang besar, ibu-ibu itu khususnya. Hari ini ibu-ibu itu bisa berbuah banyak.
Dan yang melihat saya berbuat banyak, yaitu apa saudara? Ketika suaminya hari itu tahu dia tidak pulang, suaminya dulu dia bilang gini, Bu, dulu saya marah, tapi action respon saya hari ini, walaupun dia berkata, Ma, aku mau pergi ya, luar kota urusan pekerjaan saya, loh sudah dapat buktinya Bu Eli, wong saya tahu kok baca chattingnya itu lagi janjian pergi sama wanita tobat. Terus bagaimana respon? Enggak apa-apa, saya tetap ikuti ajaran Bu Eli. Immanuel ya Pak, Tuhan menyertaimu, engkau dalam lindungan yang maha tinggi. Beres sudah Bu Eli. Setelah itu pikiran saya, dia bukan selingkuh, tapi dia sekolah kehidupan. Tapi benar, apa yang kita pikirkan Tuhan lakukan. Ternyata ya suami saya bertengkar, pukul-pukulan, semua yang buruk terjadi. Percayalah, kalau kita sejalan dengan Tuhan, tidak menganggap kabar suami mau pergi sama wanita tobat itu sebagai bencana, tapi justru kita menganggap, oh ini kebahagiaan, aku sedang makin dimurnikan, aku hari ini supaya berbuah banyak, berbuat banyak, lebih baik kepada suamiku, aku tidak marah-marah lagi, supaya aku hidup tidak dicampakkan dalam api. Wow, itu tujuan Tuhan terjadi. Saya percaya ada banyak ibu-ibu yang hari ini melakukan ini. Saya bisa yakin air mata Tuhan pun juga menetes. Air mata saya aja bisa menetes, apalagi air mata Bapak di surga. Dia pasti menetes dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini untuk rela dibersihkan. Sakit Tuhan, tahan. Ini supaya engkau makin tekun, berbuat banyak, dan kau tidak dicampakkan nanti dalam api. Jangan keluar ya dari proses pembersihan, nanti jadi ranting yang kering, mati dicampakkan dalam api. Itu targetnya iblis. Tapi targetnya Tuhan, berbuat banyak. Dan saudara akan masuk dalam pemurnian, nanti lulus masuk dalam kekekalan. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita makin tekun berbuah roh. Nah ini tekunnya kita persiapan sekolah kehidupan. Saya bilang gini, Tuhan, sekolah kehidupan untuk jadi penyembah dalam roh dan kebenaran itu mahal ya Tuhan. Iya, karena Tuhan bilang gini, karena aku ndak mau cari penyembah yang abal-abal. Kita jujur loh, kalau kita hari-hari ini nyembah Tuhan karena fokus kita di masalah. Ada ibu yang sering konseling, Bu, saya kalau menyembah Tuhan itu pikirannya kemana-mana. Kok bisa ya Bu? Pikiran hutang, takut ini, tapi suara saya nyembah. Ya Tuhanku, aku hendak apa itu, saya tidak tahu suara lagu itu ya. Saya percaya hari ini, makanya penyembah dalam roh dan kebenaran itu perlu sekolah saudara. Karena Tuhan bilang gini, aku tidak mau engkau menyembah dengan dagingmu dan kesalahanmu. Aku mau engkau menyembah dalam roh dan kebenaranku. Itu sebabnya ketika aku sedang menguji engkau, jangan anggap ini bencana, tapi anggaplah kebahagiaan, karena ini persiapan aja. Sekolah kehidupan jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 1 dan 2 ya. Satu pembahasan kita selesai. Setelah itu saudara bisa beribadah, saya juga persiapan mau beribadah. Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Sebab itu aku menasehatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Wow, hari ini jangan memikir masalah itu orang penjara, kasihan delu ndak. Ada satu kata yang membuat saya hari ini baca firman itu, membuat saya sadar. Aku sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Mungkin hari ini kita seperti orang yang dipenjara dengan masalah. Aduh Bu Eli, kok hidup saya seperti ini? Tapi aku tidak mau keluar dari jalannya Tuhan. Nah ini, karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil sejalan, berpadanan dengan panggilan itu. Jadi panggilan kita apa? Sebagai penyembah kan dalam roh dan kebenaran. Tapi kita sekolah kehidupan dulu. Mungkin kita ngalami banyak masalah seperti orang yang dipenjara. Tapi tidak usah takut karena kita menyelesaikan panggilan itu. Ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah,
tujuan Tuhan dengan sekolah kehidupan ini supaya Tuhan berkata, aku mau engkau itu hari ini belajar kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan kasih, saling membantu. Waktu itu mau di-upgrade, Tuhan bilang gini, tenang ya nak, panggilanku sedang terjadi. Aku lihat lo kamu ini. Dulu Tuhan ngomong gini, aku lihat lo. Aku bangga hari ini bukan karena engkau selesai masalahnya Eli, tapi aku bangga dengan proses next level. Aku makin melihat kerendahan hatimu. Bukan lagi engkau tinggi hati sombong. Aku melihat engkau semakin lemah lembut, engkau semakin sabar, dan engkau semakin bisa menimbulkan hati yang kasih. Itu sebabnya ketika kita hari ini sekolah kehidupan dari penyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan itu ingatkan, hendaklah. Kalau kita belum punya rendah hati, yuk belajar rendah hati, upgrade terus. Belajar sabar, bukan hanya sabar, panjang sabar. Upgrade lemah lembut. Lemah lembut itu artinya sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ikuti apapun, iya Tuhan. Yang keempat yaitu kasih. Semua ini lagi di-upgrade. Karena kita lagi mengikuti panggilan Kristus untuk sekolah kehidupan sebagai tekun penyembah dalam roh dan kebenaran ya. Jadi anggaplah ujian itu sebagai suatu kebahagiaan, itu benar. Persiapan penyembah dalam roh dan kebenaran, persiapan untuk makin intim, persiapan juga untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai Kristus. Yang terakhir, persiapan untuk tekun sebagai mempelai Kristus. Yuk kita buka ayatnya. 1 Petrus, ternyata lama ya. Hampir, bentar sabar, satu ini sudah selesai. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Lihat ya. Hari Tuhan itu tiba seperti pencuri buat orang dunia. Tapi buat kita jangan terus seperti pencuri. Memang datangnya sewaktu-waktu. Tapi berapa kali terus terngiang-ngiang, persiapkan hidupmu sebagai mempelai Kristus. Supaya kedatangan Tuhan itu bukan lagi seperti pencuri. Tapi seperti mempelai, sang mempelai juru selamat yang akan menjemput kita. Orang dunia yang tidak punya persiapan, yang tidak tahu rahasia bahwa bakal datang juru selamat, mempelai agung kita, maka orang dunia itu seperti pencuri. Karena semuanya akan membawa mereka tidak akan terpilih sebagai calon mempelai. Tapi kita yang sudah dengar berita ini, ingat, kedatangan Tuhan itu sewaktu-waktu seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia yang akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Itu waktu akhir zaman, saudara, kedatangan Tuhan. Lihat ya. Jadi, nah ini, jika segala sesuatu yang di dunia ini akan hancur, hangus, bumi hangus, dunia hangus, saudara. Lihat firman Tuhan berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Penekanannya di situ. Makanya firman Tuhan tuh kayak menekankan gini, nak, jangan fokus terus ya sama masalahmu di dunia, kehidupanmu di dunia, dibangun kerajaan bisnis terus. Itu tidak salah, tapi kalau itu jadi fokus, tapi itu ingat, dunia ini dalam perjalanan dihanguskan, termasuk kerajaan bisnismu. Yang paling penting harus diingat, betapa sucinya engkau, salehnya kamu harus hidup hari ini. Makanya jangan kejar uang, suami. Yang penting ini loh, yang penting. Makanya kalau ibu-ibu mulai nangis sama saya, Bu Eli, tolong nasib. Enggak bu, enggak malang bu. Tuhan sayang ibu. Yang penting ibu sudah hidup saleh, itu sudah rahasia, segala-galanya ada di tangan ibu. Ibu cuma lagi sekolah kehidupan dengan ujian yang berat ini
Karena ibu sedang dipersiapkan mempelai Kristus, penyembah dalam roh dan kebenaran. Makin nempel, karena nanti di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini mulai di top up, diarahkan Tuhan ke sana supaya kita sanggup menanggung segala perkara nanti. Karena mindset kita sudah dirubah. Hidup kita bukan di dunia ini. Lihat ya ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi, nah ini yang luar biasa, sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, itu tadi 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lagi menantikan ya. Nah, firmannya bilang gini, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kita tidak bisa hidup ini hari ini asal ya sudah nasib, tidak bisa. Harus berusaha, bukan cepat kaya, cepat sukses, cepat ya ngawinin anak supaya anak-anak saya. Sudahlah ibu-ibu banyak yang pusing hari-hari ini karena anaknya belum dapat jodoh. Dijodoh-jodohin tidak cocok, dicocok-cocokkan, jangan ya. Jujur saya banyak ngalami konseling ibu-ibu yang berusaha egonya. Anaknya curhat sama saya. Saya ini korban dari mama saya, Bu Eli. Saya bisa hancur-hancuran ini karena mama saya paksakan saya kawin dengan orang yang kaya. Bukan pilihan saya. Saya sudah punya pacar, tapi pacar saya dulu naik sepeda motor. Sementara yang dijodohkan ini naik mobil. Setirnya bulat. Yang satu setirnya cuman ini. Akibatnya apa? Saya tidak cinta. Akibatnya benar-benar hidup rumah tangga saya hancur hari ini. Suami saya selingkuh dan bangkrut. Sementara pacar saya, Bu Eli, yang dulu dibuang kaya. Wow. Hidup ini tidak ada yang tahu. Makanya ibu-ibu, yuk kita semua bapak-bapak juga. Apa yang harus kita usahakan? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini kata kunci, saudara. Jadi kita berdiri di akhir zaman saat kita diterpa ujian kehidupan yang berat. Saudara, yang saudara usahakan bukan cepat keluar dari masalah. Kalau itu cuma lolos dari masalah, engkau tidak lulus, engkau akan hidup dalam Bombay selamanya di api neraka, saudara. Itu sebabnya dunia ini sudah mau berakhir. Tuhan sudah ingatkan gini, ingat loh ya, tanda-tanda di akhir zaman ini sudah semakin banyak diperjelas. Jangan main-main dengan waktu. Kedatanganku seperti pencuri, tapi kedatanganku buat orang benar. Itu berita sukacita, yaitu mempelai Kristus dan kita menjadi sang mempelainya. Kamu harus berusaha, yaitu untuk hidup tidak bercacat, tidak bernoda, hidup dalam perdamaian dengan Dia. Artinya menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini ngucap syukur ya, anggaplah ujian itu sebagai suatu kebahagiaan karena persiapan kita sedang jalan dihajar sama Tuhan. Tuhan bilang gini, aku tidak mau punya mempelai-mempelai Kristus yang hidupnya tidak kudus, hidupnya penuh dosa, hidupnya hanya menyenangkan dirinya sendiri. Tapi aku mau mulai hari ini dengan masalah, aku persiapkan engkau untuk menyambut kedatanganku, yaitu berusahalah, bukan keluar dari masalah, bukan cepat kaya, bukan bim salah bim suamimu kembali, tapi lewat masalah aku sedang membentuk engkau tidak bercacat, tidak bernoda, dan hidup dalam perdamaian menyenangkan hatiku senantiasa. Kalau itu belum kita lakukan, yuk kita koreksi hidup kita, karena hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita tidak tahu kapan. Yang pasti koreksi hidup kita. Tuhan, aku layak enggak ya jadi mempelaimu? Aku nggak mau seperti 5 wanita yang bodoh, yang hari itu kita tidak dilayakkan, Tuhan tidak pilih kita.
Makanya hari ini ngucap syukur ya. Yuk yang terakhir, bagaimana nanti bagian Tuhan, tenang aja. Bu Eli, kalau kita hari ini hidup dalam anugerah, pasti ya Bu Eli menikmati pertolongan pada waktunya, ya pasti. Yuk kita lihat ayat yang terakhir, setelah itu selesai. Anugerah Tuhan, yaitu pertolongan saat kita diizinkan mengalami bagai pencobaan. Tuhan bilang gini, nak, anggap ya. Kalau kamu menganggap ujian sebagai suatu kebahagiaan, ini yang akan aku lakukan. Nah, kita baca ayatnya. Saya ambil di Mazmur 138 ayat 7-8. Ini ayat terakhir. Ya, saudara percaya kita sedang dalam on the way pertolongan Tuhan. Janji Tuhan itu on the way semua buat orang benar. Mempelai Kristus sedang datang itu on the way. Kita lagi dipersiapkan semuanya. Ngucap syukur. Hari ini bahagia. Tidak ada orang yang dengar online saya hari ini ya, yang dengar khotbah saya hari ini akan hidup dalam keterpurukan lagi, stres, depresi, mikiri utang, mikiri masalah suami, mikiri rumah tangga, mikiri hari esok. Tidak ada, saudara. Tapi kita hari ini akan menganggap ujian itu sebagai suatu kebahagiaan, karena kita dididik untuk tekun aja. Kata kuncinya hanya berakhir dengan ketekunan. Mazmur 138 ayat 7-8. Ini yang akan Tuhan lakukan. Kita semua hari ini ngucap syukur loh buat Tuhan itu. Aduh, kalau saya lihat kebaikan Tuhan tuh, saya tuh sampai ngomong gini, aduh Tuhan, terima kasih loh Tuhan, kalau enggak diproses hari ini aku enggak lihat kebaikan Tuhan. Yuk, Mazmur 138 ayat 7-8. Jika aku berada dalam kesesakan, ini ada lagunya ya. Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tanganmu itu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sekali lagi, masalah ujian yang berat sekalipun itu bukan selama-lamanya. Tapi firman Tuhan berkata, nak, percayalah, kasih setiaku yang selama-lamanya atas hidupmu, dan aku tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Apa yang aku izinkan sampai hari ini untuk membuat hidupmu tekun, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Justru ketika engkau berada di dalam kesesakan, yang aku lakukan, tangan Tuhan yang pertama akan mempertahankan hidup kita di dalam kesesakan. Yang kedua, tangan Tuhan akan menyelamatkan kita dari musuh. Yang ketiga, tangan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Itu sebabnya hari ini tidak ada orang yang takut. Yang dalam perjalanan pasti pertolongan Tuhan. Tenang aja, tepat pada waktunya. Sekalipun terlihat berlambat-lambat, tapi dia on time. Dan waktu dia on time, kita akan berkata gini, ketika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Itu sebabnya hari ini yuk bangkit saudara, bangkit. Jangan menganggap setiap masalah saudara jadi korban, tapi saudara adalah pahlawan yang dilatih dengan masalah. Kita bukan korban masalah, tapi kita hero-heronya Tuhan di akhir zaman. Karena kita makin dibawa tekun untuk semakin menjadi pahlawannya Tuhan, cari Tuhan, percaya Tuhan. Saudara akan makin tekun jadi hero-nya Tuhan, yaitu penyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara sedang menjadi hero-nya Tuhan, yaitu calon mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada orang yang takut. Ingat ya, hari ini ketika aku berada dalam kesesakan, jangan bilang apes Tuhan, hancur Tuhan, hancur mina Tuhan. Tidak. Ketika aku nyanyikan lagu ini, ketika aku dalam kesesakan, ada satu pribadi, imam besar agung yang sudah bangkit, dan dia akan mempertahankan hidupku. Dia akan menyelamatkan aku. Dia akan menyelesaikannya. Wow. Jadi remote-nya semua kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa belah laut, tidak bisa. Tapi Tuhan yang pegang remote. Kalau sudah waktunya, dia bilang gini, Eli, anggurmu jadi manis. Dia pegang, dia tekan remote-nya.
maka itu yang terjadi manis. Kalau hari ini engkau menghadapi jalan buntu dan Tuhan pegang remote-nya, dia bilang gini, karena aku sudah lihat engkau menjaga setiap perbuatanmu dan ini waktunya laut terbelah. Maka ketika remote ditekan dengan laut terbelah, kita akan jalan di tempat yang kering. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena dia yang pegang remote seluruh masalah dan polis hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah, tetap berbahagia, jangan terintimidasi, kasihan deluh. Justru yang kasihan adalah orang-orang yang berkata seperti itu. Karena dia tidak tahu bahwa kita ini adalah calon mempelai Kristus dalam sekolah kehidupan. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Untuk kami hari ini di tengah-tengah kematian dan kebangkitan-Mu yang Kau sudah nyatakan itu membawa kami hidup sedalam kebahagiaan di tengah berbagai masalah. Kata kunci kami hanya mau tekun hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami akan beribadah masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau punya pesan juga khusus di setiap gereja-gereja. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan kami. Kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.